Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tutors Master. Pada video kali ini kita akan membahas soal terkait dengan soal SKD TU CPNS ya. Sebagai pengingat bagi teman-teman yang menunggu informasi terkait CPNS di tahun 2023, sudah ada jadwal ya, akan dibuka di pertengahan September ya. Jadi kalau kita hitung mulai saat ini sejak video ini diposting, artinya tidak cukup sebulan lagi persiapan teman-teman. Semoga yang lagi mempersiapkan diri bisa lulus ya dan bisa mendapat hasil terbaik. Ingat, yang lulus itu tidak cuman butuh modal pintar dan bisa, tapi pandai menyusun strategi sehingga dia bisa menjawab soal-soal SKD TU CPNS ya. Karena SKD bukan cuma TU saja, tapi ada TWK dan TKP, di mana kita harus punya strategi untuk memetakan waktu ya, sehingga bisa mendapat poin maksimal di SKD dan bisa lanjut ke seleksi atau tes kemampuan bidang ya, SKB. Oke, sebelum kita mulai, saya mengajak ke teman-teman yang belum subscribe channel kita di Tutors Master, silakan di subscribe dulu sebagai bentuk dukungan ke kami dalam menciptakan video-video pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Oke, kita mulai soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Bambang meninggalkan kota A, ya, meninggalkan kota A jadi kota A ke kota B ya pada pukul 6:15 dan sampai di pukul 9:45. Di soal dikatakan jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam ya, dan dia beristirahat selama 1 jam untuk makan, berapakah jarak A ke B? Oke, dalam konsep kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Ya, jadi kalau karena soal ini ditanyakan jaraknya, maka S sama dengan ya. Ini tinggal pindah ruas aja, maka kecepatan dikali dengan waktu. Nah, di soal itu sudah diketahui besar nominal kecepatannya 60. Nah, waktu. Coba lihat teman-teman. Di sini dia start pada pukul 6:15. Ya, dan tiba pada pukul 9:45. Ini selisihnya ada berapa jam? Ini selisihnya 3,5 jam ya. Sorry. Ini selisihnya ada 3,5 jam. Ini selama perjalanan, tapi kan pada kenyataannya dipakai istirahat ya selama 1 jam, maka kita kurangkan 1 jam. Maka total perjalanan yang dipakai itu adalah 2,5 jam ya. Maka kita masukin waktunya dikali dengan ya 2,5 itu sama dengan pecahannya 5/2 ya, kan 5 bagi 2 2,5 juga. Duanya kita bisa habis, masing-masing kita bagi 2 ya, bagi 21 bagi 2 ini 30 kali 5 itu sama dengan 150 km. Maka jawabannya adalah opsi C ya. Sangat mudah teman-teman. Konsep kecepatan, waktu dan jarak untuk soal SKD CPNS. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor selanjutnya nomor 2 ya. Soalnya seperti ini. Jika seorang berjalan menempuh jarak 2/5 km ya. Dalam waktu 5 menit ya, dalam waktu 5 menit. Berapakah jarak rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam? Oke. Ini bisa pakai konsep perbandingan atau kita jawab cepat aja seperti ini. Coba lihat teman-teman. Jarak dan waktu ya. Jarak pertamanya kan 2/5 ya. Itu ditempuh dalam waktu 5 menit ya. Sekarang waktu keduanya ya, waktu keduanya itu adalah 60 ya. 60 itu diambil dari 1 jam ya. 1 jam kan 60 menit. Ini kali berapa teman-teman? Untuk mendapat 5 itu ke 60 kita kali dengan 12 ya. Artinya jaraknya pun kita kali juga dengan 12 ya. Kita kali 12, maka hasilnya 2/5 kita kali dengan 12. Ini kan sama dengan 2 kali 12 kan 24 ya. Dibagi dengan 5 itu sama dengan 4,5
4,8. Maka jawabannya 4,8 km. Itu soal untuk nomor 2, maka jawabannya adalah delta ya. Sangat mudah. Lanjut ke soal nomor 3. Lanjut soal nomor 3 ya. Soalnya seperti ini. Seorang siswa memperoleh nilai 81, 88, 86, 78 pada 4 mata pelajaran. Ditanyakan adalah berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima untuk memperoleh nilai rata-rata 85. Oke, jadi begini. Untuk rata-rata kan seperti ini ya. Nilai pertama ditambah nilai kedua, tambah nilai ketiga, tambah nilai keempat. Tambah dengan nilai keempat, tambah nilai kelima, kita bagi dengan 5, itu dia inginkan rata-ratanya sama dengan 85. Nah, kita masukin nilainya. Berapa aja? 91. Tambah dengan 88. Tambah dengan 86. Tambah dengan 78, ditambah nilai kelima atau E, kita bagi dengan 5. Ya, ini sama dengan 85. Nah, yang kita mau hitung di sini adalah nilai kelimanya. Oke, kita tambah dulu untuk 91 ya. 91 tambah 88 ya. 9 ya. 9 apa nih? 179 ya. 179 kita tambah dengan 86, 15, 1 ya, 6, 256 ya. Lalu 265 kita tambahkan dengan 78. Ini 3, 1, 14, 343. Maka 343 ditambah nilai kelima sama dengan ini 5-nya kita bisa pindah ke sini jadi kali ya. Maka 85 kali 5, 5 kali 5 25 ya. 2 40 42. Maka di sini 425 ya. Nah, maka untuk nilai kelima itu dituliskan E sama dengan 425 kita kurangkan dengan 343 ya. Maka di sini kita dapat tuliskan 425 343. 5 kurang 3 2 ya. 2 pertama jawabannya ya. Maka jawabannya ya udah 82 ya. Di sini kan 12 kurang 4 8 ya. Maka jawabannya D untuk soal nomor 3 ya. Mudah teman-teman. Cuman butuh pembiasaan aja. Ingat, kita sudah harus mempersiapkan diri untuk CPNS yang tidak lama lagi dibuka, kurang lebih sebulan lagi. Kita lanjut 2 soal. Nomor terakhir adalah nomor 4. Nomor 4, soalnya seperti ini. Jika X rupiah dibagi merata ke N orang, setiap orang akan memperoleh bagian 60.000 ya. Jika seseorang yang lain bergabung pada kelompok di atas, dan jika X rupiah dibagi merata, maka sekarang akan mendapat 50.000 ya. Jadi soalnya seperti ini. Saat awalnya dibagi ke N orang ya, itu cuma dapat 60. Sekarang bertambah 1 dan akan dapat 60.000. Saya dapat tuliskan seperti ini. Jika X rupiah kita bagi dengan jumlah N atau orang, itu masing-masing akan mendapat 60.000 ya. Atau dapat dituliskan X itu sama dengan 60.000 N ya. Nah, ini pindah ruas aja ke sini ya. Kasus kedua kan seperti ini. Jika ditambah, jika X-nya, jika X dibagi dengan, ya mohon maaf tadi ada WA masuk, X dibagi dengan N tapi ditambah 1, maka mendapat 50.000 ya. Maka ini persamaan pertama tadi ya. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua itu dapat dituliskan ya. Maka X itu sama dengan kali aja 50.000 ya. 50.000 kita kali dengan N tambah 1 ya. Di sini kan kasusnya N-nya, X-nya sama ya. Jadi X sama dengan X, atau berapa X pertama? 60.000 N
ya. Nah, sama dengan ini kita kali ya. 50.000 kali N adalah 50.000 N ditambah dengan 50.000 kali 1 ya 50.000 ya. Nah, lanjut, ini bisa pindah ruas. 60.000 N kita kurangkan dengan 50.000 N sama dengan 10.000 N ya. 10.000 N itu sama dengan 50.000 ya. Nah, maka di sini jumlah N-nya adalah 50.000 kita bagi dengan 10.000 ya. Maka nilai N-nya sama dengan 5. Jadi kalau mengacu pada persamaan pertama, kita dapat tuliskan X sama dengan 60.000 kali dengan N, atau 60.000 kita kali N-nya 5, maka sama dengan 300.000 ya. Maka jawabannya adalah untuk opsi delta ya. Itu untuk soal nomor 4 ya. Kita pindah ke soal nomor terakhir. Tiba di soal nomor terakhir ya, sebagai soal penutup pada video kali ini. Saya mengingatkan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel dulu di Tutors Master ya, sebagai bentuk dukungan ke kami dalam menciptakan video-video pembelajaran untuk persiapan teman-teman tes. Oke, soal nomor terakhir seperti ini. Jika tabung P tingginya 2 kali tinggi tabung Q dan jari-jarinya setengah dari Q, maka perbandingan isi tabung P dan isi tabung Q adalah. Jadi ini kan perbandingan volume sebenarnya ya. Volume P dibandingkan dengan volume Q ya. Nah, apa rumus luas atau volume tabung? Itu kan adalah alas kali tinggi ya. AP kali tingginya P dibagi dengan luas penampangnya Q dikali tingginya Q. Nah, coba lihat di soal. Jika P tingginya, TP tinggi P adalah 2 kali tinggi tabung Q. Ya kan? Nah, ini persamaan pertama. Dan jari-jarinya RP itu sama dengan setengah dari tabung Q. Setengahnya RQ. Atau bisa dituliskan juga begini. 2RP, Nah, 2RP sama dengan RQ ya, kan bisa begini. Pindah ruas duanya. Nah, sekarang masukin nilainya sama dengan luas alas tabung, kan kita estimasikan lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Pi RP pangkat 2 ya dikali TP kita bandingkan dengan Pi RQ pangkat 2 kali TQ ya. Nah, ini adalah rumus yang ini ya, itu adalah luas lingkaran. Lingkaran adalah luas atau bentuk dari alas tabung. Nah, di sini kan bisa habis nilai dari Pi-nya. Nah, kita masukin nilainya. Sama dengan RP ya, kita tetap tulis RP pangkat 2 kali TP itu sama dengan 2TQ ya, sesuai dengan ini. Nah, kita bagi dengan apa RQ? RQ itu adalah 2RP. 2RP ini pangkat 2 kali TQ ya. Nah, ini habis ya. Nah, sisa RP pangkat 2 kali 2 dibagi dengan 2 pangkat 2 adalah 4 RP pangkat 2 kali 1 ya, kan ada 1 di sini. Maka habis maka 2 banding 4 atau 1 banding 2. Maka jawabannya adalah bravo ya. Mungkin sekian teman-teman pembahasan video kali ini. Maaf sudah agak jarang upload karena ada beberapa kesibukan di luar ya. Kami berusaha untuk apabila ada waktu luang dan semaksimal mungkin memanfaatkan waktu untuk membuat video pembelajaran untuk persiapan teman-teman tes CPNS di tahun ini. Semoga yang nonton video ini, yang sudah subscribe dan sudah like,
Kami doakan semoga bisa lulus di formasi yang diinginkan di tahun 2023 ini. Mungkin sekian teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.